Shalom semuanya. Baik, kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah, saya ingin menyampaikan dengan tema hati yang mau melayani Tuhan. Teks kita terambil dari Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 dengan sebuah judul perikop Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di bawah kaki Tuhan, duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu, yaitu apa, saudara? Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ya, saudara, saya lanjutkan. Hati yang mau melayani Tuhan adalah mempunyai hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Contohnya Maria, dia memberikan bagian yang terbaik, yaitu mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar perkataannya, mendengar perkataan Tuhan. Nah, dari sini kita dapat belajar bahwa hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang terbaik bagi Tuhan. Caranya gimana sih untuk kita mau mempunyai hati yang mau melayani Tuhan? Kita tidak boleh neko-neko. Pertama, kita tidak boleh neko-neko di dalam setiap aspek kehidupan kita. Kita harus mau berjuang sungguh-sungguh dengan tujuan supaya Tuhan itu berkenan dan memiliki hati yang mau melayani Tuhan, mau rela berkorban bagi sesama. Itulah salah satu kunci dalam menghadapi hati yang mau diajar sama Tuhan, mau dibimbing lebih baik. Kunci menghadapi situasi dan kondisi yang ke depan ini, kita dapat belajar, yuk mempunyai hati yang mau melayani bagi sesama. Supaya apa? Hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan punya pikiran seperti Marta yang sibuk sekali dengan urusan duniawi. Belajar yuk dari Maria yang mau memberikan bagian yang terbaik, yaitu dia mau mendengar, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengar suara Tuhan. Inilah hati yang mau melayani. Kamu harus mau taat dulu kepada kebenaran firman Tuhan, supaya hidupmu itu diatur dengan sedemikian rupa sesuai dengan maunya Tuhan. Karena Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi masa depanmu. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan yang penuh dengan harapan
Kuncinya adalah dengan kerendahan hati. Hati yang mau dimurnikan. Itulah salah satu kunci untuk diam di bawah kaki Tuhan. Makanya Tuhan selalu bilang, marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya, kalau misalnya kita letih berbeban berat, apapun yang kita tanggung, kita taruh semuanya di bawah kaki Tuhan. Supaya apa? Hidup ini menjadi hidup yang bermanfaat, hidup yang saling berkomunitas, hidup yang selalu mau melayani bagi sesama. Kunci juga saudara, kunci berikutnya adalah orang yang hidup takut akan Tuhan akan mempunyai hidup dan hati yang mau sungguh-sungguh melakukan rencana Tuhan di dalam setiap aspek kehidupannya. Dan Tuhan juga ingin bahwa kita manusia dikembalikan lagi kepada rancangan semula Allah, supaya dapat tergenapilah firman Tuhan atas hidupmu. Karena Tuhan itu ingin bahwa domba-domba kesayangannya itu mau mengerti isi hati gembala agung ya dengan baik. Hidup yang mau melayani Tuhan harus memprioritaskan terutama Tuhan terlebih dahulu. Karena Tuhanlah center of life, pusat kehidupan kita yang sesungguhnya. Hidup yang mau melayani Tuhan harus mempunyai ketulusan hati, agar hidupku menyenangkan hati Tuhan. Kita harus mempunyai prinsip itu saudara. Hidup yang terus berjalan ini, kalau kita gunakan dengan sebaik-baiknya, menaati kebenaran firman Tuhan, maka value hidupmu akan lebih berdampak ketika kita mau turut andil, mau mendengar, dan mau melayani sesama, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Kita lakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan itu ingin bahwa domba-dombanya, anak kesayangannya Tuhan itu mau berjuang keras menghadapi dilema kehidupan ini dengan baik, dengan standarnya yaitu hidup takut akan Tuhan. Kunci dalam hikmat adalah salah satu kunci di mana kita mau berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Makanya hati yang mau melayani adalah salah satu kunci untuk kita memprioritaskan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan kita harus mau berkontribusi dengan baik, supaya nama Tuhan itu dapat dipermuliakan. Kunci kedua adalah, tadi yang pertama ketulusan hati, yang kedua sekarang hati yang mau melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat. Kunci melayani Tuhan adalah
mau melekat, mau belajar untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan. Karena dari kebenaran firman Tuhanlah kita dapat menjadi hidup yang bermanfaat bagi kalangan kita dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan selanjutnya yang ketiga, mau belajar taat. Belajar dari Abraham yang selalu mau taat kepada perintah Tuhan. Dia taat. Ingat khotbah saya yang kemarin, kunci ketaatan dari Abraham, dia mau mendengar dan mau melakukan yang terbaik bagi Tuhan supaya Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati.